budaya. Hai anak-anak semua, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Kembali berjumpa bersama teacher Dumadi dalam mata pelajaran pendidikan agama Buddha dan budi pekerti untuk kelas 8. Anak-anak semua, seperti kebiasaan di sekolah kita, sebelum kita memulai belajar, mari kita terlebih dahulu mendengarkan lonceng kesadaran. Mari kita mendengarkan lonceng kesadaran. Setelah kita mendengarkan lonceng kesadaran, teacher yakin Anda semua siap untuk mendengarkan materi yang akan teacher sampaikan. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas bagaimana masa pembabaran Dharma di tahun pertama sampai dengan tahun ke-4 Buddha membabarkan Dharma, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas di tahun yang ke-5 dan 6. Oke anak-anak semua, di tahun ke-5 Buddha membabarkan Dharma, tepatnya pada tahun 584 sebelum Masehi. Pada tahun ke-5 ini Buddha sedang berwasa di Belalung Puncak Mahawana di dekat Wesali. Ada beberapa peristiwa yang terjadi di tahun ke-5 Buddha membabarkan Dharma. Yang pertama, wafatnya Raja Suddhodana, yaitu raja dari kerajaan Kapilawastu dan ayah dari Pangeran Siddhartha. Yang kedua yaitu Buddha kemudian mengizinkan Mahapajapati Gautami beserta 500 orang wanita suku Sakya ini menjadi bhikkhuni, dan karena telah ada wanita yang menjadi bhikkhuni maka terbentuklah Sangha Bhikkhuni. Bagaimana ceritanya untuk kisah tentang Mahapajapati Gautami menjadi bhikkhuni dan terbentuknya Sangha Bhikkhuni? Jadi setelah Raja Suddhodana meninggal atau wafat, kemudian Mahapajapati Gautami ini melihat bahwasannya anak-anaknya dan kerabatnya ini banyak yang menjadi bhikkhu, sehingga Mahapajapati Gautami memiliki keinginan untuk menjalani kehidupan suci sebagai seorang petapa atau bhikkhuni. Nah, pada saat itu karena Buddha berada di Wesali, di suku Waji, maka Mahapajapati Gautami setelah menyelesaikan perabuan dari Raja Suddhodana ini melakukan jalan kaki, berjalan kaki dari Kapilawastu menuju Wesali. Dan pada saat itu selain Mahapajapati Gautami, ada 500 wanita Sakya yang kemudian mengikuti Mahapajapati Gautami. Kemudian Mahapajapati Gautami ini menemui Buddha, dan pada saat itu Mahapajapati Gautami memohon agar diterima menjadi bhikkhuni atau diizinkan masuk ke kehidupan samana atau kehidupan pertapa. Pada saat pertama kali Mahapajapati Gautami meminta untuk menjadi bhikkhuni, di Buddha menolaknya hingga sampai pada permohonan yang ketiga. Pada saat itu kemudian Mahapajapati Gautami menemui Ananda atau Bhikkhu Ananda dan meminta tolong kepada Bhikkhu Ananda untuk membujuk Buddha. Pada saat itu kemudian Bhikkhu Ananda menemui Buddha, dan pada saat itu Bhikkhu Ananda menanyakan kenapa wanita tidak bisa masuk menjadi anggota Sangha. Pada saat itu kemudian Buddha menjawab bahwasannya bukan laki-laki dan bukan perempuan yang menentukan seseorang itu dapat menjalani kehidupan suci atau seseorang itu dapat mencapai tingkat kesucian. Seorang wanita ini malah lebih hebat daripada seorang laki-laki karena pengorbanan wanita itu luar biasa. Akan tetapi ada beberapa hal yang menurut Buddha ini perlu diperhatikan ketika nanti seorang wanita akhirnya diterima menjadi bhikkhuni. Yang pertama
Yang pertama, pada saat itu tidak banyak wihara yang ada di India pada saat itu, sehingga kebanyakan dari para biku ini tinggal di hutan. Nah, itu menjadi satu bentuk yang berbahaya ketika wanita tinggal di hutan. Yang kedua, pada saat itu ya, di India ini masih ada sistem kasta di mana wanita itu dianggap lebih rendah kastanya. Jadi Buddha takut nanti ketika berpindah patah, para wanita ini tidak mendapatkan makanan untuk menyokong kehidupan. Kemudian yang ketiga, bagaimana nantinya ketika banyak wanita yang meninggalkan kehidupan berumah tangga dan menjadi bikuni, ini banyak anak-anak yang ditinggalkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ketika nanti wanita masuk menjadi bikuni, ini sudah mengatakan bahwa ada yang namanya pengurangan atau berkurangnya usia dharma. Nah, untuk menyikapi itu kemudian Buddha memberikan 8 aturan tambahan kepada Mahapajapati Gotami agar sebagai syarat Mahapajapati Gotami ini bisa menjadi bikuni atau yang kemudian dikenal dengan Atta Garu Dharma. Kemudian Mahapajapati Gotami menyanggupi dan akhirnya terbentuklah Sangha Bikuni, karena pada saat itu selain Mahapajapati Gotami, 500 wanita Sakya ini juga ditapis menjadi bikuni, sehingga terbentuklah Sangha Bikuni. Selain peristiwa wafatnya Raja Suddhodana menerima Mahapajapati Gotami menjadi bikuni, kemudian terbentuklah Sangha Bikuni. Ya, di tahun kelima ini Buddha juga menjelaskan sutta tentang penyaluran dana atau Dakina Wibangga Sutta. Sutta ini menceritakan bahwasannya pada saat itu Mahapajapati Gotami sebagai ibu sambung dari Pangeran Siddhartha ini ingin mendanakan jubah kepada Buddha. Ya, tapi pada saat itu Buddha menolaknya. Kenapa Buddha menolaknya? Ya, singkat ceritanya bahwasanya dana yang baik itu tidak diberikan kepada pribadi biku, tapi sebaiknya diberikan kepada sangha. Kalau diberikan kepada sangha berarti nanti pahalanya lebih banyak. Kenapa? Karena sangha itu persamuan para biku dan bikuni, sehingga dana yang kita berikan ini dapat lebih bermanfaat bagi kehidupan dan dijalani oleh para sangha. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas materi tentang tahun ke-6 Buddha membabarkan Dharma, yaitu pada tahun 583 sebelum Masehi. Pada tahun ke-6 ini Buddha sedang melakukan wasa atau berdiam di Bukit Mangkula di dekat Kosambi, Wangsa. Beberapa peristiwa yang terjadi pada saat itu, yang pertama yakni Ratu Kema dari Magadha yang merupakan istri dari Raja Bimbisara ini menjadi bikuni. Ratu Kema yang terkenal akan kecantikannya ini menjadi tersadarkan dengan peristiwa yang diperlihatkan oleh Buddha, bagaimana kecantikan dan tubuh ini adalah bukan merupakan suatu keabadian, ya, dan bukan merupakan akhir dari sebuah penderitaan. Kemudian Ratu Kema akhirnya menjadi seorang bikuni. Ratu Kema ini terkenal dengan kebijaksanaannya, yaitu siswa utama bikuni yang dikenal akan kebijaksanaannya. Kalau di biku ini ada Biku Sariputra. Kemudian pada tahun ini juga Buddha menerima Upalawana sebagai bikuni. Upalawana ini adalah anak bendahara dari kerajaan Savatthi yang sangat cantik sehingga banyak para laki-laki yang ingin mempersuntingnya. Tetapi pada saat itu ayah dari Upalawana ini menyarankan agar Upalawana menjadi bikuni, dan Upalawana akhirnya mau untuk menjadi bikuni, dan kemudian Upalawana ini menjadi arahat sama seperti Kema. Upalawana ini bikuni yang terkenal dengan kesaktiannya, atau siswa utama bikuni yang
terkenal akan kesaktiannya, sama seperti Biku Monggalana sebagai siswa utama Biku yang sakti. Pada tahun yang ke-6 ini Buddha juga menyampaikan kepada para biku agar tidak mempertontonkan atau menunjukkan kesaktiannya demi untuk kepentingan pribadi atau demi harga diri dari para biku. Kemudian selain itu pada tahun ini Buddha juga menunjukkan mujizat ganda. Oke, anak-anak semua, demikianlah materi yang teacher sampaikan untuk hari ini. Teacher berharap anak-anak semua dapat mengerti dan memahami dan kemudian membuat ringkasan serta kesimpulan dari apa yang telah teacher sampaikan, dan teacher akhiri dengan wisata lulus kita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu.